Jadi saudara-saudara, hal-hal seperti ini tidak bisa dipaksakan. Ini adalah kalau dalam sejarah saya bisa mensitir, saya mensitir pendapat Dr. Sri Margana, sejarawan Universitas Gadjah Mada, bahwa hal seperti ini adalah anakronisme dalam sejarah. Hal-hal yang terlalu dipaksakan, pikiran sekarang dipaksakan menjadi kenyataan di masa yang lalu. Selamat datang di Mas Mansur Channel bagi para penonton yang membanggakan. Edisi kali ini kita akan mengangkat tema tidak ada bukti jejak khilafah di Nusantara. Beberapa waktu yang lalu, publik nasional dihebohkan oleh sebuah film dokumenter tentang Nusantara yang merupakan fasal atau negara bawahan dari Turki Utsmani. Film ini dilengkapi wawancara dengan petinggi organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang merupakan organisasi pengusung khilafah internasional dan sudah dinyatakan terlarang di Indonesia. Di samping itu, film ini menyatakan didukung oleh Profesor Peter Carey, seorang sejarawan Inggris yang mendalami tentang Indonesia yang dalam kenyataannya menolak pernyataan tersebut. Ada beberapa poin mendasar dalam film ini yang kemudian dijadikan dasar rujukan. Yang pertama, Kerajaan Demak Bintoro yang berdiri pada tahun 1500-an merupakan vasal dari Turki Utsmani. Kedua, Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun akhir 1500-an pernah meminta tolong pada kekhalifahan Turki Utsmani untuk mengusir Portugis dari Malaka. Ketiga, Panji Tunggul Ulung yang merupakan bekas kain penutup Ka'bah yang dikirap oleh penguasa Mataram Yogyakarta. Nah, bagaimana detailnya? Kita ikuti uraian berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Selamat sore kepada para penonton Mas Mansur Channel dimanapun Anda berada, tentunya yang membanggakan bagi kita semua. Nah, kali ini dalam edisi pro dan kontra kali ini kita akan mengangkat sebuah film yang dikatakan oleh pembuatnya adalah film dokumenter. Itu adalah film yang penuh kontroversi, yaitu Jejak Khalifah atau Jejak Khilafah di Nusantara. Nah, film ini menggambarkan saudara-saudara bahwa di Nusantara ini dulu pada beberapa masa, misalnya ada kerajaan Demak Bintara pada zaman Sultan Fatah sekitar tahun 1500-an, itu merupakan sebuah fasal dari kekhalifahan Turki Utsmani jauh di Timur Tengah sana. Dan juga kemudian adanya juga sebuah Kesultanan Aceh, sebuah kesultanan, yaitu Kesultanan Aceh ini juga disebut sebagai sebuah fasal daripada kekhilafahan Turki Utsmani. Dan juga ada Kesultanan Mataram di Yogyakarta yang juga dianggap sebagai sebuah fasal daripada kerajaan Turki, kekhilafahan Turki Utsmani. Nah, film ini didasarkan kepada beberapa narasumber yang menurut saya sangat tendensius. Salah satunya adalah sumber yang berdasarkan wawancara dengan seorang ketua Hizbut Tahrir Indonesia, yang mana kita sudah paham lah, Hizbut Tahrir Indonesia yang pertama, organisasi ini memang bercita-cita ingin menegakkan khilafah di Indonesia, dan juga organisasi ini juga sudah terlarang secara organisasinya di Indonesia. Dan yang kedua, film ini juga sempat mencaplok pendapat Peter Carey, salah seorang sejarawan dari Inggris kalau tidak salah. Ini terkait pendapatnya yang menguatkan bahwa Nusantara terdapat jejak khilafah, misalnya pada zaman Pangeran Diponegoro berperang melawan Belanda. Namun dibantah oleh Profesor Carey bahwa beliau tidak pernah menyatakan
pendapatnya bahwa film ini memang mempunyai jejak sejarah yang kuat, alias Peter Carey sendiri, Profesor Peter Carey sendiri tidak membenarkan hal ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat kaitannya film ini dalam dasar-dasar sejarahnya, kita bisa melihat, saudara-saudara, bahwa yang terjadi bahwa kerajaan Demak Bintoro itu adalah sebuah kerajaan Islam yang berada dalam fasal atau pengaruh hegemoni kekhilafan Turki Utsmani. Nah, ini juga sangat sumir, alias tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, baik berdasarkan babat-babat yang ada di Nusantara ataupun dokumen-dokumen yang ada di arsip-arsip kekhilafan Turki Utsmani itu sendiri. Jadi kalau kita merunut, ada pendapat Dr. Ismail Haqi Hadi, itu tidak ada itu dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa Kesultanan Demak Bintara ini merupakan fasal daripada kekhilafan Turki Utsmani. Dan juga babat-babat di tanah air terkait dengan Kesultanan Demak Bintara. Ada yang namanya babat Tanah Jawi, ada yang namanya babat Sangkala, ada juga babat Sembar barangkali sedikit yang mengupas tentang jatuhnya Majapahit dan berdirinya Kesultanan Demak Bintara. Dari ketiga babat tersebut kita tidak menemui jejak yang namanya Kesultanan Demak Bintara ini merupakan sebuah fasal atau dipengaruhi oleh kekhilafahan Turki Utsmani. Nah, kalau sudah tidak ada dasarnya, terus apa yang mesti menjadi landasan sejarah bagi film ini? Sehingga gugurlah landasan sejarah yang nantinya menjadi argumen film dokumenter terkait jejak khilafah di Nusantara. Nah, yang kedua terkait dengan adanya permintaan Sultan Aceh meminta bantuan Kesultanan Turki kekhilafan Turki Utsmani. Nah, dalam beberapa arsip dikatakan ternyata memang kekhilafan Turki Utsmani tidak menanggapi atau tidak membalas respon dari permintaan Sultan Aceh tersebut, sehingga tidak pernah terjadi itu. Dan kekhilafan Turki Utsmani juga tidak pernah mengirim pasukan untuk membela Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, ini yang terjadi, sehingga tidak bisa kita sandarkan landasan ini sebagai landasan sejarah, saudara-saudara, berkaitan dengan jejak khilafah Kesultanan Aceh Darussalam sebagai bagian daripada kekhilafan Turki Utsmani. Dan yang ketiga, ada pendapat bahwa Panji Tunggul Wulung merupakan panji dari Mataram yang merupakan bukti bahwa itu adalah jejak atau pengaruh dari kekhilafahan Turki Utsmani. Padahal kita tahu Panji Tunggul Wulung itu merupakan sebuah panji atau bendera umbul-umbul yang merupakan bekas daripada sebuah kain yang untuk penutup Ka'bah. Jadi berbeda. Jadi ini bukan kain yang bersifat politik yang diberikan oleh khilafah Turki Utsmani, tapi ini merupakan kain sebagai penutup atau kiswah daripada Ka'bah itu sendiri, yang ini merupakan murni urusan keagamaan antara imam besar mungkin di Masjidil Haram dengan Kesultanan Mataram di sekitar Yogyakarta, seperti itu. Jadi saudara-saudara, hal-hal seperti ini tidak bisa dipaksakan. Ini adalah, kalau dalam sejarah saya bisa mensitir pendapat Dr. Sri Margana, sejarawan Universitas Gadjah Mada, bahwa hal seperti ini adalah anakronisme dalam sejarah. Hal-hal yang terlalu dipaksakan, pikiran sekarang dipaksakan menjadi kenyataan di masa yang lalu. Ada juga nantinya pemaksaan bahwa Candi Borobudur adalah sebuah candi besar peninggalan Nabi Sulaiman. Nah, ini juga hal-hal yang seperti ini pada dasarnya mempunyai semangat yang sama.
bahwa bagaimana tendensi di belakang seorang penulis, seorang sejarawan itu harus dipaksakan masuk ke masa yang lampau. Padahal tidak ada yang namanya jejak-jejak atau bukti-bukti dengan yang namanya Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Nah, demikian juga semangat yang sama kita bisa runut bahwa salah seorang tokoh besar Nusantara bernama Mahapatih Gajah Mada atau Mahapatih Empu Mada. Ini juga beberapa waktu yang lalu juga ada yang menulis bahwa Mahapatih Gajah Mada ini adalah beragama Islam. Karena namanya sebenarnya bukan Mahapatih Gajah Mada tapi Gajah Mada. Tentu saja hal seperti ini merupakan anakronisme, hal yang sangat dipaksakan sehingga oleh penulisnya dibayangkan masa lalunya itu dipaksakan sama dengan pikirannya. Nah, hal-hal seperti ini menjadi satu masalah besar dalam sejarah, terutama sejarah Nusantara yang hari ini menjadi kesepakatan setelah proklamasi harus bersifat Nusantara sentris untuk membangun keindonesiaan, untuk membangun sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saudara-saudara, jika ini dibiarkan tanpa landasan sejarah yang bersifat akademis, tentu akan mempengaruhi wacana, tentu akan mempengaruhi mindset masyarakat, terutama generasi muda Indonesia, bahwa ternyata Nusantara sangat bergantung dengan khilafah, ternyata Nusantara sangat bergantung dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah dan sebagainya. Padahal yang kita tahu tentu saja Nusantara itu adalah sebuah negara yang luar biasa hebat. Kita tahu Sriwijaya adalah sebuah kerajaan bersifat Buddha, yang mana di Nusantara itu sendiri pada saat kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu pusat agama Buddha. Seperti itu. Dan juga ketika kerajaan Majapahit pada abad ke-13 menjadi satu center, jadi pusat agama Shiva Buddha, ini hal yang membanggakan bagi kita. Ternyata kerajaan Nusantara ini merupakan kerajaan yang sangat disegani di Asia Tenggara, bahkan di Asia. Nah, hal-hal seperti ini tentu saja tidak boleh dirusak dengan tanpa landasan. Memang ini hal-hal yang seperti ini adalah hal yang kecil, tapi tentunya menurut kita sebagai sejarawan, seorang penulis sejarah tidak boleh memaksakan kehendaknya, pikirannya untuk menilai masa lalu. Karena dalam sejarah ada yang namanya metode sejarah. Tentu landasan-landasan itu mempunyai metode-metodenya. Misalnya ada heuristik, yang kedua ada kritik sumber, yang ketiga ada interpretasi, baru penulisannya. Jadi saudara-saudara, perlu saya ingatkan kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan di forum pro dan kontra ini, kembali kepada jejak khilafah di Nusantara. Tentu ini adalah sebuah film yang sangat tendensius dalam pembuatannya, karena nampaknya agak melepaskan diri dari metode-metode sejarah yang ketat. Dan film ini mempunyai semangat untuk memaksakan pikiran penulisnya, pembuatnya, memaksakan masa lalu harus sama dengan pemikirannya di masa kini. Hal seperti ini tentu saja tidak dibenarkan oleh sejarah Indonesia, dan tentu saja kita ingin para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan memahami, menyadari, dan kemudian mendiskusikan secara intelektual. Kita tidak tahu bagaimana ke depan sejarah Indonesia tanpa ada metode sejarah yang ketat. Karena hal ini tentu saja akan merusak, akan mengganggu penulisan sejarah Indonesia yang sangat kita banggakan sebagai landasan dalam membangun kesadaran politik bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu mungkin yang bisa kita jelaskan. Semoga bangsa ini tidak lupa semboyan kebanggaan Indonesia, ada Bhinneka Tunggal Ika,
hana dharma mangrua maupun semboyan-semboyan jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Tentu ini adalah sebagai pembelajaran bagi kita bersama. Terima kasih kepada para penonton Mas Mansur Channel dimanapun Anda berada. Tentunya yang membanggakan bagi kita semua telah mengikuti channel ini, diskusi ini. Semoga kita akan lanjutkan dalam edisi-edisi pro kontra berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Hong Ulun Basuki Langgeng. Kita berjumpa lagi dalam edisi pro kontra berikutnya.